to kiss me. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. A few moments later. Hari ini kita akan membahas analisis pembangunan di Australia. Sebelum membahas lebih dalam lagi, kita cari tahu dulu yuk, apa sih itu pembangunan? Jadi, pembangunan itu adalah proses perubahan terencana yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan ke arah yang lebih baik, mencakup perbaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Australia memiliki letak geografis di belahan bumi selatan di antara Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di barat. Benua ini juga merupakan tetangga terdekat Indonesia, dipisahkan oleh laut. Nah, letak astronomisnya yaitu Australia terletak pada garis lintang 10 derajat lintang selatan hingga 43 derajat lintang selatan. Garis bujurnya membentang dari 113 derajat bujur timur hingga 155 derajat bujur timur. Untuk perbatasan wilayahnya, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik termasuk Laut Tasman dan Laut Coral. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Karakteristik utama dari Australia yaitu memiliki lanskap yang beragam mulai dari gurun di pedalaman, hutan hujan tropis di timur laut hingga pegunungan di tenggara. Iklimnya juga bervariasi, yaitu di bagian utara beriklim tropis sementara di wilayah selatan memiliki iklim subtropis dan sedang. Paradigma pembangunan yang diterapkan. Paradigma pembangunan yang diberlakukan Australia menganut paradigma pembangunan ekonomi pasar campuran mixed market economy dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didorong oleh sektor jasa 78% PDB, pertambangan, dan pertanian. Pembangunan manusia melalui investasi dan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan berkelanjutan dengan komitmen terhadap target net zero emissions, global integration melalui perdagangan bebas dan aliansi internasional. Pendekatan pembangunan yang diterapkan satu ekonomi rasionalis, yaitu kebijakan ekonomi berbasis pasar dengan regulasi yang efisien. 2. Human capital development, yaitu investasi besar dalam pendidikan dan kesehatan. 3. Innovation-led growth, yaitu strategi Australia's modern manufacturing strategy. 4. Regional development, yaitu memperkecil kesenjangan antara wilayah metropolitan dan regional. Berikut ini adalah beberapa data yang telah kami temukan mengenai perkembangan ekonomi di Australia. A few moments later. Pemerataan distribusi. Data terbaru hingga 2023 menunjukkan koefisien Gini Australia sekitar 0,307 atau 30,7% yang menandakan tingkat ketimpangan pendapatan pada kategori sedang. Angka ini sedikit membaik dibanding tahun sebelumnya yang 0,323 pada 2022 dan diperkirakan relatif stabil pada periode 2004 sampai 2025. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Australia pada tahun 2023 tercatat sebesar 0,958 berdasarkan laporan hidup Human Development Report 2025 dan teknologi globaleconomy.com yang menempatkan Australia pada peringkat kelima dunia dalam kategori Very High Human Development. Nilai IPM ini mencerminkan kualitas hidup yang tinggi, ditunjukkan oleh harapan hidup rata-rata 83,3 tahun, tingkat pendidikan yang baik dengan rata-rata lama sekolah 12,7 tahun serta harapan lama sekolah 20,3 tahun dan standar hidup yang layak dengan PNB per kapita sekitar US dollar 55,807. Data ini menunjukkan bahwa Australia termasuk negara dengan pembangunan manusia paling maju di dunia. Pendapatan domestik bruto per kapita di Australia terakhir tercatat sebesar 61.211,90 dolar US pada tahun 2024.
GDP per kapita di Australia setara dengan 485% dari rata-rata dunia. PDB per kapita di Australia rata-rata sebesar 39842,86 USD dari tahun 1960 hingga 2024, mencapai titik tertinggi sebesar 61598,18 USD pada tahun 2023 dan titik terendah sebesar 19767,96 USD pada tahun 1962. Angka harapan hidup data untuk periode 2021 sampai 2023 yang menunjukkan harapan hidup 8,1 tahun untuk laki-laki dan 85,1 tahun untuk perempuan dipublikasikan oleh Biro Statistik Australia atau ABS yang merupakan badan statistik utama pemerintah Australia. Angka kematian bayi, angka 3,2 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2022 didokumentasikan oleh Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia atau AIHW, sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas statistik kesehatan dan kesejahteraan. Tingkat melek huruf data yang berasal dari Programme for the International Assessment of Adults Competencies pada tahun 2011 sampai 2012 yang diselenggarakan oleh ABS bekerja sama dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, menunjukkan tingkat melek huruf 44% dan buta huruf fungsional 44%.